jelaskan. Baik, jadi tadi Mas Bambang sudah menjelaskan Mas Bambang sudah menjelaskan kepada kita ini banyak kendalanya memang begitu banyak para guru-guru yang ingin sih membuat video-video kemudian diupload ke YouTube, tapi tentu dengan bagi sebagian guru ini suatu hal yang baru, bagaimana cara membuat video yang bagus seperti apa. Ternyata dari guru YouTuber memfasilitasi bagaimana cara membuat video-video yang bagus, betul ya Mas ya? Jadi silakan benar sekali. Jadi pada bagian ini mungkin bisa didukung oleh pihak kementerian nih, karena ada Mas Menteri Mas Dirjen kita Profesor Wikan arahannya nanti kita bisa mungkin ada bentuk baik kerjasama ataupun bersinergitas antara Dirjen Kaki karena kami alhamdulillah sedikit saya laporkan Prof. Mas Wikan, saya sampaikan di sini kemarin hasil dari iklan gratis 78 jurusan SMK se-DKI Jakarta, jadi MBP-nya, ketua-ketuanya MBP kita latih. Kemudian baik kita latih secara free, kita bekerjasama dengan SMK di lingkungan DKI Jakarta di Malaysia, dan alhamdulillah saat ini guru-guru SMK-nya dapat memaksimalkan bagaimana konten YouTube untuk dalam proses pembelajaran, dan ini menjadi salah satu tools dalam menghadapi pandemi saat ini ya, terutama di sekarang ini Pak Oki, Mas Dirjen, kita menghadapi era liquid society yang saat ini kalau saya di dalam slide saya sini ada tantangan digital divide dalam guru YouTuber. Jadi intinya dalam next boleh Mas Dodi ada satu, mungkin langsung ke intinya nanti. Ya, ada digital divide di guru YouTuber ini antara individu ini, khususnya para guru seperti tadi Mas Dirjen sampaikan, ini butuh sebuah pendalaman knowledge dalam literasi digital, dan ini guru untuk menghadapi era 4.0 dan saat ini kita sedang menghadapi pandemi menjadi sebuah solutif dalam gerakan-gerakan kita. Mungkin next, yang terakhir mungkin yang saya sampaikan next. Dan di sini ada peluang dapat digitalnya. Salah satunya ini, mungkin karena ada Mas Dirjen di sini, Mas Dirjen, ada peran serta dari pemerintah untuk bagaimana melakukan sinergitas dengan guru-guru dan memperkuat SDM kita. SDM skill, guru memanfaatkan tools YouTube, maka di sini kita sebutnya menjadi guru YouTuber, Oki Dewi dan Mas Dirjen. Dan di sini kalau memanfaatkan literasi digital, kita maksimalkan bersama di channel guru YouTuber, kita maksimalkan literasi digital sehingga dengan walaupun kondisi perekonomian kita menjelang resesi ini ya, pemanfaatan edukasi dalam PJJ ini dapat transformasi tadi bisa melakukan facilitator and improving performance dengan tentunya desain pembelajaran di era PJJ dengan segala kekurangannya. Itu Mbak Oki. Mas Bambang, kalau boleh tahu sampai hari ini sudah berapa orang guru yang telah bergabung dalam guru YouTuber? Baik, kalau terima kasih. Kalau untuk sendiri kita bergeraknya sudah cukup lumayan lama Mbak Oki ya. Kita dalam secara kalau kita hitung pandemi kemarin kurang lebih yang sudah kita latih ya, itu hampir ada 5.000-an guru di seluruh Indonesia di sampai Merauke. Kita kemarin sempat juga kita terbang ke Lampung, kemudian kita secara online sudah Indonesia, tapi secara offline juga kemarin akhir baru saja pekan lalu di Karawang kita melakukan pelatihan digital, dan ini memang membuat konten ini kan tidak semudah kita membayangkan. Tadi seperti Mas Dirjen sampaikan, Prof. Wikan, kita perlu ada storyboard, kita harus menyiapkan. Nah ini mungkin yang guru-guru tidak paham, ya. Ini kita lakukan penyuluhan secara kontinuitas dan berkesinambungan, Pak Oki. Baik, terima kasih Mas Bambang. Jadi luar biasa ya. Jadi guru-guru nggak perlu dulu lagi, sudah ada pembinaan, sosialisasi sehingga bisa. Saya terakhir guru perlu ada inovasi nih, Pak Oki. Ya, boleh. Boleh. Jadi, ini saudara native digital imigran kita, guru dan orang tua next, masih dari next, terutama sekarang dampaknya ya. Nah ini salah satu solusinya, kita melakukan inovasi dan channel YouTube atau baik pribadi ataupun channel YouTube yang bergabung bersama kami di YouTuber, ini bisa menjadi sebuah kekuatan bersama untuk
membuat proses pembelajaran salah satunya bisa menjadi menyenangkan, bisa menggembirakan. Salah satu daya kritis siswa juga kita bisa bangun melalui di channel YouTube. Tentunya kalau kita melihat sekarang ini penilaian sistem kurikulum kita, tentunya kan kurikulum digital sedang dirancang nih, ya ada Mas Dirjen ya, salah satunya tidak hanya kognitif saja, afektif psikomotorik ini harus kita bina, terutama di dalam kurikulum 2013 revisi di kurikulum Merdeka Belajar. Di kita juga menyiapkan kurikulum khusus, terutama di dalam sekolah YouTube. Jadi Bapak Ibu juga, teman-teman yang ada di room ini ataupun yang ada, saya lihat Mas Dirjen, Mohon izin, sudah ada hampir 680-an di channel YouTube guru YouTuber sudah bergabung juga, ada ratusan guru yang sekarang sedang menonton. Silakan ikut join bersama kita di sekolah YouTuber. Jadi guru YouTuber untuk advokasi dan proses transfer of knowledge-nya bisa bersama-sama gabung ke sekolah. Insyaallah ada guru-guru yang luar biasa, influencer. Salah satunya ini Ibu Mbina, Mbak Oki, Dr. Oki Dewi yang akan juga mengaplikasikan ilmunya, dan Adida Biau juga. Insyaallah dalam waktu dekat nih, Bapak Ibu, Adida, Mbak Oki, yaitu Lia Licis, Mas Dirjen, Prof. Ikan, Adida Licis juga akan berbagi dalam sekolah YouTube. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang ada di room ini ataupun di channel YouTube, ada ratusan guru ini dari Sabang sampai Merauke, yuk gabung ke sekolah YouTube. Terima kasih Mbak Oki. Saya kembalikan ke Pak Ustazah Dr. Oki Stendewi. Baik, terima kasih Mas Bombong. Walaupun sudah banyak pertanyaan ya, tapi kita belum buka pertanyaan dulu. Tapi Bapak Ibu silakan untuk bertanya karena nanti akan dibacakan di akhir acara. Sebelum kita menuju ke ujung Opa Paman Api dan juga Bapak Silva Fadilah, kembali ke Pak Wikan, ternyata banyak yang penasaran sama slide-nya Pak Wikan tadi, Pak. Katanya mau dong lihat slide-nya Pak Wikan, minta dibahas apa boleh? Silakan Pak. Slide-nya yang tadi? Banyak yang minta nih, kayaknya Pak Wikan belum ngejelasin slide-slide yang berikutnya gitu sebelum masuk ke pembicaraan berikutnya. Kalau slide yang lainnya normatif, Mbak. Informasi-informasi yang sudah bisa kita download dari internet sih. Jadi fakta bahwa sekarang ini ada riset yang menunjukkan sebenarnya minat membaca itu bukan minat ya, ketekunan membaca itu sudah mulai kalah dari menonton video. Itu sudah riset internasional, sehingga masyarakat dunia ini lebih manja. Mereka membaca itu sudah tidak sekuat dulu lagi, ingin dibacain, ingin nonton yang mereka bisa tonton dengan audio visualnya lebih lengkapnya. Kemudian ini juga data dan fakta, ini sebenarnya sudah ada semua di internet ya. Kalau materi saya cuma ini sih, cuma ini sama ini. Kalau ini kebijakan kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, bahwa SDM itu takes significant place much more than equipment, budget dan sebagainya. Kalau ini bagaimana tipsnya? Termasuk ini, termasuk bagaimana mengedit. Jadi ada yang tanya, kalau dari kalau dari pengalaman saya, ketika video-video saya beri kekuatan animasi yang interaktif, itu memang powernya jauh lebih kuat daripada kalau tanpa animasi. Jadi memang mau nggak mau belajar sedikit lah animasi. Tidak hanya ngedit ya, tapi ngedit itu yang core-nya, Mbak. Oke, saya ngedit sendiri, Mbak. Saya ngedit sendiri. Hebat, Masya Allah. Saya editor. Bagaimana membayangkan story ini taruh depan aja. Oh, ini taruh belakang aja. Oh, ini dipotong segini aja. Ini gimana? Ini memang core-nya itu ada di editor. Dan benar-benar storyline itu benar-benar membayangkan alur cerita yang nanti kalau dipindah ke kepala orang lain akan menciptakan satu rasa kenikmatan ketika menikmati konten kita. Itu harus dilatih. Kalau itu harus latihan dan dites ke orang, kasih masukan dong. Nanti bergerak lebih tinggi ada animasinya. Kalau sudah ada animasinya itu lebih advance lagi. Tapi jangan ke animasi dulu, tapi lebih bagaimana editingnya itu. Saya pikir itu, Mbak. Kalau publikasi, promosi, marketing, saya yakin kalau yang lebih keren lah. Buktinya saya aja subscriber masih di bawah 100.000.
Baik Pak, itu luar biasa nih. Ini dari Pak Wi kan kita belajar sama-sama bahwa untuk menjadi seorang YouTuber apapun itu proses sebelumnya, kayak itu guru atau apapun, ternyata kreativitas itu luar biasa ya Pak. Dan saya cuma modal ini, Mbak. Apa bawa handphone? Biru semua kelihatan ini Pak. Saya cuma edit handphone. kalau ngedit saya ngedit pakai Mac yang simpel-simpel aja. Tapi di lapangan ya, berburu materi ya. Kalau mau, tapi kalau mau bikin video, tapi kalau ngevlog ya seperti Mbak Oki itu kayak ngevlog di Belanda gitu. Belanda itu sudah menarik. Tapi ada satu lagi Mas, Pak, Mbak semuanya. Mau nggak mau, yang tua harus tahu diri. Sekarang ya kalau melihat di layar wajah kayak Mbak Oki ini ya lebih menarik daripada melihat wajah saya. 11-12. Udah tua, cowok lagi ya kan. Mendingan muda, cewek cakep. Nah itu memang punya. Tapi tetap apapun ya, find your uniqueness. Itu yang paling penting. Selama kita bisa mencari keunikan kita yang tidak dimiliki orang lain, disitulah segmen itu ada. Segmen penonton. Kalau segmen yang suka cewek cakep itu banyak. Itu sudah bukan jokis, tapi itu kawan bayi ya, itu bawaan orok kalau udah kayak gitu. Ya itu disyukuri saja. Tapi bagi yang wajahnya pas-pasan seperti saya, sudah tua. Dulu waktu masih muda nggak ada YouTube. Kalau saya masih muda, masih agak berjaya gitu, udah masuk YouTube. Nah sekarang saya udah tua, baru ada YouTube ya. Saya harus menemukan keunggulan saya. Konsep-konsep pendidikan vokasi, link and match, tips. Ya saya dulu kan dari D3 kan. Saya dari D3 karena nggak terima S1 Mbak. Jangan berpikir saya cita-cita D3. Tapi terus bisa lanjut ke S1, terus S2 saya di Belanda, pakai beasiswa pemerintah penjajah Belanda. S3 ke Jepang, juga pakai beasiswa pemerintah penjajah lagi dari Jepang. Nah itu kan ada juga segmen yang mungkin tertarik dengan cari beasiswa atau apa. Nah itu mungkin yang orang lain mungkin belum tidak banyak yang punya. Pokoknya try as much possible your uniqueness. Kemudian kemaslah, galilah, imajinasilah menjadi storyline, dan ingat harus ikut, harus juga cocok dengan frekuensi segmen kita. Artinya kalau saya mau cerita ngecipris ngalor ngidul tentang syarat beasiswa, tapi filmnya 1 jam, ya nggak ada yang nonton film 1 jam. Itu kayak orang tua ngasih wejangan loh. Gimana caranya dalam 10 menit itu sudah lengkap semuanya, cek editingnya, atau mungkin ya part 1, part 2. Tapi baik, itu yang mungkin yang kalau ditanya materi saya cuman itu aja sih. Maaf Bapak Ibu yang bertanya, saya agak nggak pede dengan yang subscribernya jutaan di sebelah saya ini. Baik Pak Wikan, terima kasih Pak Wikan. Jadi silakan Ibu dan Bapak, teman-teman semua, adik-adik mungkin yang bergabung di sini, yang mau buat YouTube harus cari keunikannya supaya yang lainnya hanya menonton channel kita, yang nggak didapat dari channel orang lain ya Pak ya. Ya Pak, teman saya Mbak itu pensiun dini dari BUMN karena bikin channel masak teles, masak kerupuk itu di film, tapi subscribernya maaf, itu pendapatan ya udah 30 juta per bulan. Masya Allah. Nah itu keunikan itu ya Pak ya. Baik Pak, Pak Wikan, kita beralih dulu ke pembicara yang lainnya Pak. Nanti kita akan masuk sesi tanya jawab. Kita ke Ujung Opa dulu nih. Assalamualaikum. Selamat sore Ujung Opa. Sepertinya sudah bergabung tadi. Waalaikumsalam. Kedengaran? Jelas. Saya sempat beberapa kali nonton juga loh YouTube-nya Ujung Opa ini. Wah, terima kasih banyak. Saya juga menunggu santai bersama Ustaz Oki. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ujung Opa di Indonesia apa di Korea atau di mana ini? Sekarang di Korea, di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia karena pandemi nggak bisa kemana-mana, jadi biasa diam di rumah gitu. Makin produktif untuk membuat konten YouTube Ujung Opa ya. Ya, amin. Ya, terima kasih.
Ujung atau berbagi kepada kita semua di sini banyak sekali yang ingin menjadi YouTuber, baik guru-guru maupun teman-teman yang bergabung apapun itu profesinya ingin sekali menjadi seorang YouTuber. Pertanyaan mereka itu biasanya, gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan banyak subscriber, banyak viewer dalam waktu yang singkat? Selain tadi keunikan yang sudah disampaikan oleh Pak Wikan. Silakan, Ujung apa? Oke ya. Setahu saya diberi waktu sekitar kurang lebih 15 menit, ya kan? Bebas, silahkan. Oke. Sebenarnya semua platform seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain, TikTok, pasti semua ada algoritma. Tapi khususnya buat platform YouTube, dari pihak YouTube pun sangat susah, sangat tidak mau membocorkan cara jadi trending atau misalkan kita buka HP, kadang muncul video orang lain, padahal kita belum subscribe, ya kan? Itu namanya video yang direkomendasi. Nah, tapi mungkin saya juga udah lama ya main YouTube dan ada beberapa kenalan di pihak YouTube, walaupun mereka nggak bocorin, tapi kadang-kadang kasih tahu tipnya. Jadi berdasarkan beberapa trik dan strategi gimana bisa dapat subscribers maupun viewers yang banyak. Nah, banyak orang yang salah paham. Biasanya sampai tahun kemarin sejujurnya yang kalian bisa cek trending nomor 1, nomor 2 sampai nomor 100 itu sesuai dengan viewers. Viewersnya banyak dalam waktu dekat, misalkan dalam 1 jam. Wah, naik viewersnya banyak. Dia yang jadi trending nomor 1, trending nomor 2, dan seterusnya. Nah, pasti Ustaz Oki juga pernah jadi trending, kalau nggak salah. Iya kan? Oh iya, aku ngomongnya. Nah, ya, saya juga pernah. Tapi sekarang jadi lebih rumit. Jadi sesuai berdasarkan urutan yang apa yang lebih penting untuk video kita yang posting muncul di beranda orang lain, bahwa bisa jadi trending. Emang paling penting itu adalah viewers dalam waktu misalkan biasanya dalam setiap jam, biasanya 1 jam, setiap 1 jam robot YouTube yang cek. Jadi itu paling penting. Kedua, durasi ditonton. Lebih jelasnya persentase durasi ditonton. Misalkan aku posting sebuah video, anggap aja 10 menit videonya, pas 10 menit. Tapi ada yang nonton dari awal sampai selesai. Tapi ada yang nonton skip. Ada yang nonton dari awal, nggak tertarik, ada yang keluar dari video yang lain. Ada juga kan? Itu saya mau sebut persentase durasi ditontonnya. Itu paling penting. Sekarang itu yang paling penting dibandingkan yang lain. Karena itu adalah bukti yang penonton sangat minat dengan video aku. Nah, emang tujuan YouTube, algoritma itu berdasarkan supaya penonton cari video yang sesuai dengan selera penonton masing-masing. Maka kita biar mereka tidak bosan dan pakai trik apapun, yang penting dia begitu masuk nonton dari awal dan makin lama makin bagus. Data itu bisa dikirim ke YouTube dan robot yang rekomendasikan ke penonton lain. Nah, dan emang di luar itu interaksi sangat penting. Pasti di antara bapak dan ibu-ibu yang di sini udah sering dengar, jangan lupa subscribe, komen, like, share. Kenapa mereka minta? Emang kalau like-nya banyak, dapat penghasilan banyak? Kalau komennya banyak, dapat penghasilan banyak? Enggak kan? Nah, karena video kita muncul di beranda orang lain maupun
bisa jadi trending di negara sendiri, itu sangat dipentingkan, interaksi sangat dipentingkan. Gimana caranya? Like dan dislike pun pengaruh. Bisa kan dislike-nya banyak sekali. Itu juga udah terhitung sebagai interaksi sama penonton. Komen juga, share juga. Jadi hal yang sangat penting itu adalah interaksi. Makanya walaupun kita capek, kita boleh sedikit ngemis, tolong subscribe ya, tolong ya. Kadang-kadang penonton lupa dan ada yang suka. Oh, kalau dia nggak ngomong subscribe, nggak mau subscribe. Ada yang suka. Nah, oke. Kemudian tadi kalau like, dislike, comment, share itu kita bisa mintakan. Jadi sekarang ini di tengah atau akhir video atau di awalnya video kita posting, membiasakan bicara. Dan emang sekarang kenapa algoritma YouTube yang penting? Karena makin hari makin banyak yang membuat konten, makin banyak YouTuber yang muncul. Walaupun penonton juga naik, penonton juga banyak yang muncul ya, tapi saingannya sekarang sangat susah. Saya sendiri berasa gitu. Saya sendiri terasa. Dulu, misalkan saya sebagai orang Korea bisa ngomong bahasa Indonesia kan, bisa kan, anggap aja ya, kata-katanya bisa kan aku kentut, posting, itu juga nontonnya 50.000 orang, ada kan? Tapi sekarang begitu banyak saingan, kita harus tahu algoritma. Maka kita harus jadi kreatif. Nah, bisa kan? Oh, aku suka makan kuliner. Oh, dia juga bikin video kuliner. Yang orang ini juga bikin video kuliner. Tapi tidak usah khawatir karena masing-masing kita punya kelebihan. Misalkan ada yang bisa makan banyak, atau bisa makan cepat, atau waktu makan punya kebiasaan yang lucu. Ya kan, jadi enggak usah khawatir. Tapi harus kita mikir kelebihan kita apa. Seperti ya. Nah, kemudian itu juga cara yang tahu walaupun sesama YouTuber. Nah, ada yang juga posting, rutinitas posting. Ada yang juga setiap hari posting. Ada yang juga sebulan sekali posting. Ada yang juga kadang enggak teratur. Kadang posting, kadang enggak. Tapi kita membuat video posting video kita di YouTube secara rutin itu sangat penting. Emang kalau soal ini emang sudah dibocorkan dari pihak YouTube. Nah, dan juga lebih bagus setiap jam berapa. Dan kita kasih info. Oh, setiap Senin jam 7 malam, misalkan seminggu sekali postingnya, jadi kasih tahu biar penonton dan subscribers kita bisa tahu, ingat, oh bisa nunggu, oh setiap jam 7 ya. Jadi itu sangat penting ya. Kemudian kita kan kalau kita membuat channel YouTube ya, kita bisa setiap video kita bisa mengkategorikan. Ada kategori entertain, ada kategori musik, ada kategori vlog, ada kategori edukasi. Sangat penting. Dan sesuai yang video kita posting temanya itu harus sesuaikan. Karena salah YouTube, algoritma YouTube tidak saranin video kita tersebar. Karena itu salah info. Karena bisa mengecewakan penonton. Nah, kemudian, mengenai judul. Kalau judul saat ini ada beberapa trik. Kita misalkan searching di Google ya, ketiknya gini, YouTube Google Trend. Kalau begitu sesuai dengan negara dan jangka waktu kita bisa pilih saat ini kunci kata keyword apa yang sekarang viral. Kita bisa cek, jangan lupa itu cek YouTube Google Trend ini. Nah, tadi saya kebetulan cek belakangan yang paling viral itu apa tadi gue apa gitu.
Pernah dengar? Odading. Iya. Nah, misalkan saya jadi Ustadz Oki, terus bisa dapat kue odading, atau mau bikin tentang odading, pasti saya masukin kata odading. Misalkan judulnya apa Ustadz odading. Misalkan saya collab. Saya dimasak odading sama Ustadz Oki, terus masya Allah, gitu kan? Itu seringnya. Jadi saya sudah bertahun-tahun membiasakan hampir setiap hari. Lagi banyak yang cari keywordnya apa sih? Itu sangat pengaruh. Nah, oke. Kemudian, waktu kita menonton YouTube, kadang kita cari misalkan, saya penasaran odading itu apa? Odading muncul halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Dan ada juga karena sudah ada di beranda, di home screen di YouTube kita, nonton. Nah, tadi saya bilang algoritma YouTube itu video yang direkomendasi. Kalau sekarang saya mau membicarakan, mereka ketika apa? Bisa ke odading. Tapi sekarang banyak yang bikin video tentang odading. Gimana caranya video saya dari halaman pertama dan di atas dia langsung klik. Itu kan bisa kan kita bikin video odading, tapi ada di halaman ke-100. Gimana mereka bisa cari kita? Enggak mungkin teman-teman kita doang. Ya, jadi saya mau membicarakan tentang itu. Nah, menurut statistik YouTube Indonesia ya, yang penonton cari judul odading. Nah, muncul kan banyak odading apa muncul halaman pertama. Terus mereka cek di description isinya apa, dan juga thumbnail. Pernah dengar thumbnail yang image perkenalan YouTube itu namanya thumbnail, main foto. Mereka peduli itu tiga kali, sangat penting. Misalkan isinya semenarik apapun, kalau thumbnailnya kurang tertarik dan judulnya tidak menarik, mereka tidak mau klikkan. Tapi jangan salah paham, tidak boleh membuat image atau judul yang sama sekali enggak ada hubungan. Itu namanya clickbait. Karena dulu tidak ada masalah sampai tahun kemarin. Tapi setiap bulan. Oh ya? Silakan dilanjutkan Ujung apa? Oke. Mama apa? Ujung apa? Iya. Ujung apa? Namun hayang. Iya. Iya, ujung apa? Sepertinya koneksinya terputus. Ujung apa? Iya, ini sebelum kita melanjutkan ke ujung apa tadi, apakah Pak Wikan masih ada? Karena tadi katanya mau pamit duluan nih teman-teman sekalian. Sepertinya Pak Dirjen sudah live ya. Oke, baik. Kita ucapkan terima kasih untuk Pak Wikan tadi. Kita lanjutkan lagi dengan penjelasan ujung apa, belum selesai tadi, menarik sekali ya teman-teman sekalian. Ujung apa masih ada di sini, boleh berbagi lagi kepada kita. Tadi terakhir pembahasannya tentang thumbnail nih, harus menarik nih. Silakan ujung apa? Oh ya, sudah nyambung ya? Ya, silakan lanjutkan lagi ujung apa? Mohon maaf, saya pakai kuota, mohon maaf ya. Tadi kedengaran sampai ke thumbnail dan lain-lain. Thumbnail, ya. Nah, dulunya kalau clickbait bisa dari trending dan bisa muncul di video di recommended. Tapi saat ini sama sekali enggak bisa. Karena itu malah merusak image yang nama YouTube, dan para perusahaan enggak mau minta iklanin karena banyak yang kecewa. Maka sekarang minimal harus ada hubungan. Misalkan saya mau judulnya odading, tapi
begitu buka YouTube, terus thumbnailnya ekstrim. Jadi wah klik aja nonton, tapi begitu nonton enggak ada hubungannya, langsung keluar kan, langsung keluar. Itu ada kaitan dengan persentase durasi ditonton, itu sangat penting. Itu yang menentukan, durasi yang menentukan. Mereka seberapa lama nonton fokus video itu, langsung keluar, makin langsung keluar channel dan video itu agak menjadi makin jauh, jadi muncul di beranda penonton lain maupun apalagi jadi trending Indonesia. Oke. Dan secara singkat, gimana caranya kita banyak penonton, misalkan cari Odading, minimal harus ada di halaman pertama, kedua, ketiga lah ya. Mereka nggak mungkin sampai halaman ke 55, kecuali mau bisnis Odading gitu ya. Nah, itu sangat penting. Harus ada hubungannya. Misalkan harus jelas. Odading itu Odading. Tapi video juga otomatis robot filtering. Mereka cek, ini tentang makanan, terus Odading, mereka udah pintar. Jadi itu sangat penting. Dan deskripsi juga pentingnya, deskripsinya. Karena dari deskripsi ada kata Odading juga bisa dicari sama penonton yang lagi ketik Odading gitu. Dan juga enggak ada dan juga ya. Udah selesai. Jadi intinya apa ya? Oke. Semuanya penting. Tapi yang penting itu sekarang jangan terlalu peduli viewers. Kalian coba cek deh. Nanti ada waktu selesai kita diskusi ini. Coba buka YouTube. Coba cek trending Indonesia YouTube. Ada yang viewersnya sedikit. Tapi kok masuk trending? Apa rahasianya? Ya, durasi. Berapa lama mereka nonton? Ya, sampai sekian ya. Ujung apa? Sebelum kita menuju ke pembicara lain, saya juga penasaran nih. Memangnya kira-kira untuk sebuah konten YouTube biasanya tuh berapa menit sih yang baik gitu untuk ditayangkan sehingga penonton itu menonton dari awal sampai akhir? Biasanya berapa menit itu Ujung apa? Oh, itu sebenarnya sesuai dengan jenis konten sangat beda. Kalau misalkan biasanya podcast atau gamers agak panjang kan, setengah jam, jam mereka nonton karena ada alur cerita. Ada udah. Oh ya, ada alur cerita. Kedengaran? Kedengeran Ujung apa? Oke. Rata-rata mereka saranin di bawah 10 menit. Kecuali ada alur cerita. Misalkan saya menceritakan cerita horor, pasti mereka mau dengar dong dari awalnya, nggak mau skip-skip. Seperti kita nonton film. Kita nonton film, ada yang skip-skip, ada juga tapi jarang karena ada alur cerita. Tapi di luar itu rata-rata kalau tidak pede, aku masih baru pemula, gimana membuat mereka fokus video saya. Nah, ya sependek mungkin aja karena awalnya yang penting itu adalah yang presentasi mereka seberapa lama nonton dari durasi totalnya gitu. Baik, terima kasih Ujung Opa. Ini ilmu juga ya buat saya, walaupun saya juga buat konten YouTube, tapi saya nggak tahu nih apa-apa yang disebutkan oleh Ujung Opa. Ternyata ini ilmu yang luar biasa. Jadi di resume sedikit teman-teman sekalian, tadi Ujung Opa mengingatkan kepada kita semua, kalau teman-teman mau konten YouTube-nya ditonton oleh banyak orang, ternyata yang paling penting pertama harus memastikan seberapa lama subscriber kita itu menonton video. Kemudian harus rajin-rajin ya Ujung apa kita mengucapkan jangan lupa like, comment, share. Kita ingatkan. Biasa orang kalau sudah nonton sudah lupa itu untuk subscribe. Jadi kita ingatkan. Kemudian tentu saja ada keunikan dan kemudian kita juga harus menyampaikan kepada subscriber kita jam berapa video kita akan ditayangkan agar mereka langsung menonton video tersebut dan kemudian kategorikan konten kita termasuk kategori entertainment kah atau edukasi kah atau yang lain-lain.
Jangan lupa judul, ini penting banget. Ujung Apa mengingatkan kepada kita semua bahwa harus cari keyword yang sedang viral. Tadi Ujung Apa menceritakan tentang odading ya yang lagi viral pada saat ini. Jadi judul jangan lupa dan thumbnail. Jangan lupa deskripsinya juga jangan lupa. Begitu ya Ujung Apa ya. Betul. Yang lagi di antara penonton, misalkan lagi kalian recording video kita, terus bikin ada, wah aku video call private sama Ustadz Oki, pasti ada yang nonton banyak. Itu sebagai umpamanya. Gitu ya. Baik, Ujung Apa, terima kasih ilmunya. Nanti kita masuk ke tanya jawab, tapi kita masuk dulu ke pembicara berikutnya. Ada Paman Apik. Paman Apik, masih ada di situ kan? Oke, ada, siap. Iya. Wah, selama ini dengar suaranya aja, sekarang sudah lihat wajahnya. Iya, spesial lah hari ini ya. Iya, ini di balik suara yang ada di konten YouTube yang ada di channel Paman Apik nih. Baik, Paman Apik, cerita dong sama kita semua suka duka menjadi YouTuber di bidang pendidikan. Mungkin kalau prank-prank segala sesuatu yang populer mudah dapat viewersnya, tapi pendidikan kan susah. Tapi buktinya Paman Apik hebat loh, 400.000 subscriber konsisten terus upload konten. Berbagi dong sama kita Paman Apik. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Wikan. Salam. Terima kasih Pak Bom dan Ujung Opa, dan spesial terima kasih ya Mbak Ustazah Oki ya. Oke, saya akan berbagi bahwa yang pertama, kalau kita sebagai seorang guru ya, guru YouTuber atau YouTuber edukasi kayak Paman Apik, tujuan pertama kan kita adalah berbagi ilmu. Nah, jadi berbagi ilmu sebenarnya itu kita berbagi saja itu sudah dapat pahala. Nah, jadi kita ngajar di kelas saja udah dapat pahala. Kalau ngajar di YouTube, ditonton di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, insya Allah pahalanya berapa? Insya Allah akan lebih besar lagi pahalanya, gitu kan? Dan bahkan seperti Pak Dirjen tadi sampaikan, dengan dunia digital ini, dengan YouTube, itu peran guru menjadi tak terbatas. Ya benar juga. Jadi bahkan ketika saya misalnya tengah malam ini sedang istirahat, sedang tidur jam 12 malam, itu kadang-kadang ada yang komen di YouTube. Terus saya lihat jam 12 malam, jam 1 dini hari. Paman Apik, terima kasih. Ini membuat saya jadi pinter. Paman Apik, terima kasih. Ternyata menjadi mudah. Nah, itu sangat membahagiakan. Insya Allah pahalanya di dunia dan akhirat. Dan kalau kita warga Indonesia nih ya, kan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu kan amanat UUD 45. Waduh, Pancasilais ya. Oke, nah itu sukanya. Dukanya apa? Sebenarnya dukanya begini ya, kalau kita sebagai guru, dukanya itu hampir nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Kenapa? Karena kita memberikan. Paling awal-awal itu adalah bahwa penonton kita itu memberikan pendidikan yang sangat nyata kepada kita malahan. Melalui komen, melalui reaksi, dan sebagainya. Jadi bedanya begini, Mbak Oki dan semuanya ya. Kalau saya mengajar di kelas, atau kalau saya berteman di Facebook aja gitu ya, itu orang ternyata tahu, oh ini Paman Apik. Sehingga kalau mau komen atau apa, tahu, oh Paman Apik itu guru matematika, guru yang bagus gini. Itu ada sopan santunnya. Tapi kalau di YouTube, itu mereka nggak kenal siapapun. Jadi bahkan mereka kadang-kadang ngitung salah, itu menyalahkan saya gitu. Wah, jadi komennya kadang-kadang keras banget itu. Jadi kayak hater, nggak tahu hater beneran atau enggak ya. Nah itu melatih kita. Oh kalau ada orang yang hater ke kita, nggak suka ke kita gimana? Ya alhamdulillah, itu menguji kesabaran saya kan gitu. Nah kita lanjutkan terus saja, kita saling belajar. Jadi saya mengajar matematika, yang alhamdulillah kalau silver button tadi Pak Dirjen, saya punya 2 malah silver button, boleh dibagi satu-satu sebenarnya. Saya punya 2 channel ya Mbak Oki ya, yang Paman Apik, ya Paman Apik yang 400.000 lebih, dan kemudian ada yang channel Edu Jiwa, edukasi untuk jiwa ya. Edu Jiwa itu saya dan tim, itu 200.000 lebih sekian lah subscribernya. Semua tentang edukasi. Jadi cocok untuk guru YouTuber, untuk guru-guru. Nah kalau yang di Edu Jiwa itu saya sama anak-anak saya juga. Anak saya yang SD, SMP, yang kuliah, itu juga bisa jadi YouTuber edukasi. Nah, kalau tadi disebutkan beberapa contoh bahwa sangat berat membuat video, harus edit begini begitu. Saya ingin mengatakan sebaliknya. Kalau Anda seorang guru, Anda seorang pendidik,
bikin video itu sangat mudah, saya katakan. Sehari saya bikin 5 judul bisa. Satu hari saya bikin 5 judul itu biasa. Saya upload setiap hari 5 judul. Dan kalau saran saya Bapak Ibu guru, karena juga mengajar, tidak harus 5 judul satu hari. Cukup 1 judul 1 hari. Saya bayangkan kalau guru di Indonesia semua itu bikin 1 judul video edukasi 1 hari. Dan di Indonesia itu ada 3 juta guru lebih. 3 juta guru lebih. Berarti dalam 1 hari kita akan punya 3 juta video edukasi. 1 hari punya 3 juta video edukasi baru. Wow. Itu terobosan pendidikan yang sangat luar biasa. Saya kira Pak Dirjen akan sangat tertarik ini. Bahkan juga Mas Menteri Pendidikan juga akan sangat tertarik. 1 hari kita punya 3 juta video. Gimana caranya? Nah, Mas Bom ini kan banyak memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, saya juga bisa memberikan pelatihan cara membuat video yang sangat mudah. Jadi itu sangat mudah sekali. Kalau mau dipraktekkan, nah ini saya coba praktekkan ya, bikin videonya ya. Bikin animasi dan sebagainya, saya pakai HP biasa, barangkali bisa dilihat di sini, teman-teman. Nah, ini aplikasinya free di Play Store, jadi tinggal di-download saja. Nanti kalau efek animasi, nah ini sudah bisa, loh, kayak animasi kan? Tinggal diklik saja, nanti udah kayak animasi ini. Nah, jadi bagaimana sih caranya? Oh, yang pertama caranya entertaining first, gitu ya, untuk edukasi juga. Terus yang kedua, misalnya ini kalau contoh saya, gunakan animasi dan gerakan. Kalau saya menyarankan, guru-guru di Indonesia itu sangat mudah saja. Kalau mau bikin animasi atau gerakan, misalkan begini, saya akan mencontohkan ini misalkan kayak PowerPoint, tapi saya di handphone ya bisa tuh. 65 kali 101 itu berapa? 65 kali 101 itu langsung saja bisa saya tulis 65, diulangi lagi 65. Itu sudah gerakan. Ya, kalau di YouTube nggak pakai wajah saya kan langsung full nih kan, full screen besar. Dan gampang sekali. Kalau guru matematika bisa bikin langsung 1 hari 1 video. Guru bahasa Indonesia juga bisa bikin langsung screenshot, langsung dicoret-coret ini bebas. Pakai tangan boleh enggak, Paman? Boleh ini. Jadi pakai jari juga boleh. Jadi semua HP yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru itu sudah cukup untuk membuat video di YouTube dan bisa. Dapat uangnya berapa? Nah, kalau Bapak Ibu guru pengen dapat tambahan uang, ya kalau subscribernya sudah kayak saya 400.000 dan 200.000 ya, insya Allah bisa bersaing dengan gaji guru lah. Mungkin lebih besar saya lah ya. Ya, kalau PNS terus dapat seperti saya juga, wow itu luar biasa itu. Nah jadi, tapi itu bukan yang utama, ya itu bonus. Dapat dolar itu bonus. Oh ya kecil-kecil ya tetap ini loh ya pahlawan devisa loh ya, karena kita dapatnya dolar kan. Jadi itu bonus. Yang penting yang pertama kita berbagi ilmu Bapak Ibu guru, insya Allah manfaat di dunia dan di akhirat. Kira-kira gitu Mbak Ustazah. Pak Manapi, saya penasaran dan saya rasa semua orang juga penasaran. Kita sedang tidak promosi aplikasi sih, tapi ini kan berbagi kebermanfaatan. Nama aplikasi yang free itu apa itu Pak Manapi? Aplikasi yang free ya, oke. Saya sebenarnya ini ada materinya, boleh saya tunjukkan ya? Boleh. Saya coba share screen ya. Ini jadi, menarik untuk para guru nih. Silakan Paman. Ya. Jadi nah ini dia, kelihatan? Kelihatan. Ya. Kelihatan ya, oke. Nah ini kalau saya memang mengajak untuk semua Bapak Ibu guru yang tadi disebutkan juga bahwa internet itu pedang bermata dua, maka kita harus menyebarkan virus-virus positif. Jadi kita harus kembangkan positif, tidak bisa hanya melarang, oh anak jangan buka internet yang jelek, nggak bisa hanya gitu. Kita harus berikan internet yang positif, sehingga anak-anak ketika buka internet itu yang positif-positifnya. Nah aplikasinya saya coba pilihkan, ini dia. Ini 4 aplikasi yang paling penting, yaitu yang pertama ini itu Mobizen. Mobizen itu ada langsung di Play Store, Mobizen, untuk merekam layar. Jadi layar ini semua yang tadi di handphone saya itu terekam langsung, dan suara saya. Jadi coretan-coretan tangan saya itu langsung terekam semua. Itu Mobizen yang pertama. Yang kedua, ini agak kehalangan gambar, ya. Coba saya geser-geser. Kalau memungkinkan.
Oke. Nah, yang ini yang kecil nih, yang kedua Polaris. Kalau kelihatan Polaris pojok, atau saya tunjukkan di handphone saya Polaris. Polaris itu adalah yang membuat saya bisa coret-coret ini. Itu Polaris. Logonya saya tunjukkan saja. Saya akan keluar dulu. Polaris itu kalau di handphone saya ini logonya. Nah, ini Polaris itu yang agak tengah kanan ini. Itu Polaris. Semuanya free. Semuanya free. Polaris itu sebenarnya adalah mirip PowerPoint di laptop, tapi ketika dibuka di handphone, gerakannya jauh lebih bagus dan coret-coretnya lebih bagus. Lebih bagus Polaris pakai handphone daripada pakai laptop atau pakai PowerPoint. Jadi semua animasi yang dibutuhkan bisa langsung pakai dua tadi, Mobizen dan Polaris. Barangkali begitu, Ustazah. Silahkan. Wah, ini bermanfaat banget ini untuk para guru-guru yang mau buat konten-kontennya, Paman. Masya Allah, amal jariah nih, Masya Allah. Paman, Amin. apa sih yang buat konsistensi untuk upload konten itu kan yang sulit tuh, Paman. Apa yang membuat Paman sampai hari ini udah berapa ratus video atau berapa banyak video yang sudah diupload itu? 7.000 video hari ini. Masya Allah. Itu gimana Paman bisa sampai akhirnya konsisten? Ya, oke. Benar-benar ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana agar bisa konsisten ya? Memang kalau agar bisa konsisten, yang pertama, memang kita harus niat dulu. Niat kita harus kuat. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kemudian yang kedua, YouTube itu yang menarik kan ada interaksi. Ada komen, ada pertanyaan, ada apa. Itu sangat membuat kita akan lebih semangat lagi. Jadi begini, pertama ketika kita upload video di YouTube, kan kadang-kadang nggak ada yang nonton. Waduh, jadi kecewa gitu ya. Beda kalau artis ya, kayak Ustazah ya. Sekali upload banyak gitu ya. Sekarang Momen Apik juga sekali upload banyak ya gitu, karena udah subscribernya. Tapi ketika awal kita belum punya subscriber, begitu upload kan nggak ada yang nonton. Karena nggak ada yang nonton, nggak mungkin ada yang komen dong, Paman. Oke, betul. Nah, caranya begini, interaksinya kita bisa pakai handphone, WhatsApp misalnya. Kalau saya guru matematika, atau ada juga Bapak Ibu guru IPS, bisa aja kalau ada masalah soal tentang IPS, kirim ke WA Bapak ya, nanti dibantu buatkan video. Jadi ketika siswa ngirim soal IPS ke saya buatkan video IPS, terus saya upload di YouTube, saya share ke WA mereka. Oh, mereka langsung bilang, wah terima kasih Paman Apik, pembahasan IPS-nya bagus, gitu ya. Pembahasan matematikanya bagus. Nah ini kan jadi tambah semangat. Terus nawarin lagi, ada lagi yang bisa dibantu? Nah apalagi kalau kita bikin grup WA, boleh ngasih pertanyaan, boleh apa, wah langsung hidup. Kalau saya sekarang nggak berani bikin grup di WA, nggak akan ada waktu istirahat nanti. Karena yang minat banyak. Tapi anak saya bikin grup di WA, jadi kalau ada pertanyaan tentang pelajaran, nanti anak saya yang bikin videonya. Anak SD bisa loh, karena tinggal coret-coret juga. SMP, SMA bisa. Jadi saya bayangkan kalau edukasi kita memanfaatkan YouTuber ini untuk benar-benar edukasi, insya Allah ini kita akan maju dengan pesat dunia akhirat. Masya Allah. Ini salah satu hikmah adanya pandemi COVID-19 ini ya Paman Apik, sehingga semua orang akhirnya daripada buat video untuk satu kelas aja, kenapa nggak diupload di YouTube supaya manfaatnya lebih luas. Gitu ya, Paman ya? Nah, kalau kayak Paman Apik ini kan butuh berapa tahun, Paman? Sampai bisa 400.000 subscriber, Paman? Wow, kalau itu perjuangannya lama ya. Kalau perjuangannya lama. Jadi saya barangkali YouTuber termasuk paling awal-awal. Saya jadi YouTuber tahun 2008. Nah, wow. 2008 Masya Allah. 12 tahun 12 ya. tahun. 12 tahun saya jadi YouTuber. Saat itu tidak ada hubungannya dengan uang. YouTuber di seluruh dunia tidak ada bagi-bagi uang, tidak ada monetize. Tapi tujuan saya apa? Tujuan saya melihat, oh YouTube ini adalah sebuah media yang sangat bagus untuk berbagi ilmu. Maka saya bikin konten matematika melalui YouTube tanpa mempertimbangkan dapat uang atau enggak. Enggak ada urusannya. Saya bikin dari 2008. Internet masih lambat, gitu ya terus. Nah, setelah mulai maju, itu subscribernya sedikit-sedikit gitu ya. Mulai maju tahun 2011 atau 2012 gitu, YouTube kontak saya, Paman Apik mau nggak dikasih monet, dikasih iklan uang. Jadi yang minta malahan YouTube, bukan saya yang ngelamar ke YouTube, tolong dikasih uang, dikasih dolar, enggak. YouTube malah minta ke saya, Paman mau nggak dikasih dolar? Oh ya silakan aja, saya bilang gitu.
Nah, baru di situ akhirnya ada dolar, dan saya lihat sejak tahun 2018 meloncatnya cepat sekali sejak 2018. Jadi pertamanya sabar, kemudian nanti melompat. Gitu. Baik, terima kasih Pak Manapi. Nah ini kalau Pak Manapi butuh waktu 12 tahun loh teman-teman sekalian. Jadi untuk para guru-guru yang mungkin bergabung pada hari ini, kenapa nggak kita bergabung di satu channel yang kita semua bisa berkumpul bersama-sama sehingga lebih cepat subscribernya. Insya Allah kalau kita bersama-sama ya di channel Guru YouTuber. Jadi nanti mungkin Pak Bom nanti juga akan menjelaskan bagaimana sih cara kalau teman-teman mau gabung menjadi kontributor guru YouTuber, yang mudah-mudahan niat awalnya seperti Pak Manapi dan Pak Dirjen tadi adalah berbagi ilmu, tapi ujung-ujungnya ya insya Allah ada bonusnya lah Pak ya. Amin. Ya. Dan baik, Maman terima kasih. Sekolah YouTuber Mbak Oki. Ya? Sekolah YouTuber. Oh, sekolah YouTuber. Nanti Mas Bambang akan menjelaskan kemudian ya Mas. Pak Manapi terima kasih. Kita akan beranjak dulu ke pembicara terakhir sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ada Pak Saiful Fadilah di sini. Pak, masih ada di situ, Pak? Siap, Mbak Oki. Ya, Bapak, boleh nggak Bapak bercerita kepada kita semua di sini perjuangan Bapak sebagai seorang guru YouTuber yang katanya nih dalam waktu singkat, dalam waktu 4 bulan saja sudah dimonetize loh. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sih nggak ada yang luar biasa, biasa-biasa saja. Hanya mungkin ada yang, ya saya sih kalau orang berbicara katanya cepat juga saya kaget gitu ya. Apakah memang selama ini kalau di monet itu lama gitu. Dan setelah saya cari informasi ternyata lama gitu kan untuk di monet gitu. Oleh karena itu ketika saya dibilang itu cepat, ya syukur alhamdulillah lah gitu. Nah awalnya begini, saya ini seorang pendidik, seorang guru kebetulan di SMK, dan usia saya juga sudah lanjut, artinya sangat banyak saingan kalau mau berbicara di dunia maya tentang IT misalkan kan gitu. Nah, pengalaman saya begini, mulai berpikir untuk mengelola YouTube itu memang tidak diniati untuk mengelola YouTube, apalagi untuk berpikir penghasilan tidak. Nah, ketika itu saya mengikuti pelatihan di Bogor dari guru YouTuber, pelatihan di Bogor. Di luar dugaan ternyata banyak peserta-peserta yang hadir di situ tuh dari mulai usia masih muda, dan bahkan saya sangat tertarik pada satu peserta, masih ingat sampai sekarang, namanya Pak Karim Jabar, usianya 72 tahun. Beliau sangat antusias, sangat semangat sekali dengan keterbatasan unsur fisik karena usia sudah sepuh gitu kan. Nah, oleh karena itu saya berpikir kenapa beliau saja yang itu seusia demikian semangat sekali untuk belajar YouTube. Nah, yang kedua, saya sempat berbicara dengan pemateri saat itu. Saya masih ingat juga namanya karena beliau memamerkan hasil dari YouTube-nya ke saya. Namanya Pak Thomas. Saya bilang, apakah saya mungkin jadi YouTube seperti Bapak? Semua mungkin dan semua bisa. Ya. Kemudian saya bilang gini, seberapa mudah Bapak menggeluti YouTube sampai sedemikian ini? Ya kalau bicara tidak ada seorang YouTube yang dibilang mungkin gampang-gampang saja, tidak ada. Artinya perlu perjuangan, perlu ikhtiar, yang namanya bangun, jatuh itu beliau katakan seperti itu. Dan saya terbukti, dan sebagai manusia biasa beliau mengatakan, saya sempat putus asa kok jadi YouTuber, kenapa tidak pernah dimonet, kenapa tidak apalagi berbicara penghasilan, karena saya bukan public figure, saya orang biasa, beliau bilang gitu. Kecuali kalau orang public figure mungkin sekali upload video ya sudah langsung banyak viewer, tapi kalau saya dibilang tidak. Tapi buktinya, nah dia bilang alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian saya iseng tanya Mbak Oki begini, emang berapa penghasilan Bapak sekarang? Saya bilang kan gitu. Nah, saya tidak pernah berpikir jadi YouTuber. Mari, dia bilang ke jendela. Kebetulan di lantai 2 waktu itu. Kemudian dia tunjukkan, itu penghasilan saya terakhir kemarin. Subhanallah, itu mobil mewah luar biasa. Dia bilang penghasilan bulan kemarin. Kan sangat luar biasa. Nah, saya berpikir, saya apa mungkin saya bilang bisa seperti itu? Beliau bilang,
Jalan Pak, semua bisa. Dan bahkan mungkin Bapak bisa lebih cepat dari saya gitu. Saya waktu untuk dimonet sampai 8 tahun dia bilang gitu. Nah, dari situ kemudian Mbak Oki saya berpikir ke rumah, saya ini guru, kemudian sehari-hari juga membuat pelajaran, menyiapkan untuk anak. Tadi betul kata Pak Manapik, betul kata Pak Dirjen bahwa berpikir gini aja. Ketika materi ini disajikan di kelas, ketika saya berikan di kelas, ya hanya anak didik saja yang merasakan itu, gitu. Tapi kemudian apabila kita upload ke YouTube, jangan dulu berpikir monetisasi lah, jangan dulu berpikir monetisasi, tapi berpikir amalia saja. Itu mungkin akan lebih bermanfaat ketika orang merasa terbantu dengan ilmu yang kita berikan melalui media sosial itu. Nah, saya berpikirnya begitu. Manakala saya tidak ada, insya Allah ini akan mengalir. Itu aja yang saya pikirkan saat itu, gitu kan. Nah, dari situ saya mulai belajar bagaimana tadi seperti kata YouTuber dari Korea sangat luar biasa, dan apa yang beliau sampaikan itu persis yang saya lakukan gitu. Yang beliau sajikan itu persis yang saya lakukan. Jadi ada 6 item yang beliau sajikan. Alhamdulillah memang pelan-pelan saya lakukan itu. Nah, kuncinya adalah bagi Bapak dan Ibu, pertama, buat saja channel YouTube. Buat saja. Itu dulu. Jangan berpikir yang macam-macam. Yang kedua, tentukan konsep kontennya. Ibu nih mau kontennya apa? Konsep kontennya seperti apa? Kalau bicara prank, kalau bicara lain, menyakitkan. Ketika materi kita bagus luar biasa, yang nonton hanya 2-3 orang, tetapi prank sekali tampil dalam ukuran jam-jaman udah puluhan bahkan mungkin ratusan ribu yang nonton. Apakah itu sakit hati? Manusiawi iya. Secara manusia jujur sakit hati gitu kan. Tapi kembali lagi, saya adalah saya, kamu adalah kamu kan gitu. Dunia saya ada dunia edukasi, dunia kamu adalah dunia hiburan, kan begitu. Maka kembali lagi lah kepada dunia kita. Kita ini selaku pendidik, buatlah konten sedemikian rupa. Konten banyak, tapi poles. Bagaimana caranya agar menarik? Oleh karena itu, apabila Bapak dan Ibu, apapun profesinya, karena kita profesi guru, maka konsep kontennya mungkin tidak lebih dari dunia pendidikan. Seperti Pak Manapik, luar biasa. Itu kan luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, buatlah konten yang sesuai dengan konsep gitu. Kalau saya misalkan, kalau saya ini diedukasi, maka jangan pernah coba-coba, katanya sih ini juga kata guru saya, jangan coba-coba kita membuat konten yang keluar dari konsep gitu kan. Misalkan konsep saya ya guru, misalkan guru tentang sejarah atau tentang IT, jangan coba-coba membahas yang lain, kecuali kita mempunyai link, kita mempunyai beberapa channel misalkan dan gitu. Kenapa? Karena ini kan ngawur gitu, akan kemana-mana, orang tidak akan konsen. Tadi kalau misalkan setiap jam 7 kita upload, pasti nungguin kita, tiba-tiba yang ditungguin malah misalkan tadi ngeprank orang. Nah itu juga menurut saya tidak bisa. Nah oleh karena itu yang ketiga ini sangat penting menurut saya, konten yang sesuai dengan konsep. Kalau konsepnya edukasi, ya kontennya edukasi. Jangan berpikir siapa yang nonton, enggak. Insya Allah ketika kita lontarkan konsep kita bagus demikian rupa, pasti itu hanya waktu saja sebetulnya. Kemudian yang keempat, saya selalu berkata pada diri saya, konsisten. Kalau Ustadzah bilang mungkin one day one ayah ya. Kalau saya bilang one day one video. Nah, itu konsep gitu. Maksudnya begini. Dan bahkan sekarang alhamdulillah sudah banyak teman-teman dari beberapa daerah di Indonesia yang, Pak, pesan ini dong gitu. Tolong buatkan tutorial ini. Lah itu kan tantangan, dan itu sangat senang banget, di luar lebih senang daripada tanggal 1 saya nerima gaji gitu. Ketika ada orang Pak tolong bikinin ini butuh gitu. Berarti kehadiran kita di mereka itu ditunggu. Ini yang membuat menjadi semangat. Kemudian yang kelima juga saya selalu mengikuti trending topik. Bukan berarti harus beralih konsep, tidak. Kalau saya tadi misalkan betul kata Pak Opa itu ada lagi trennya odading gitu, betul. Tapi bagaimana odading bisa masuk ke edukasi kan gitu? Sebagai judul, sekalipun mungkin ya ini bukan perkara mudah untuk sebuah konsep yang lagi ngetren kemudian masuk ke dunia kita, tidak mudah. Tapi saya yakin
Bapak dan Ibu apalagi yang usianya milenial, alam-alam itu bisa dibuat didesain sedemikian rupa. Oleh karena itu trending itu menentukan sekali. Kemudian yang keenam, jangan lupa ini jaringan komunitas. Ini mau tidak mau sangat membantu. Apabila kita tidak peduli dengan YouTube orang, jangan harap orang bisa peduli dengan channel kita. Prinsip saya begitu. Makanya mungkin terserah orang mau kenal ke saya, mau tidak. Ketika memang itu videonya bagus, kontennya bagus, tidak sungkan-sungkan jadi saya like, subscribe, dan komen. Itu. Tanpa harus dia berharap ke kita tidak. Gitu. Sekalipun di awal, betul tadi, saya selalu mengatakan, ya jangan lupa untuk itu pasti, dan memang itu wajib. Mengingatkan saja, sekalipun tidak sesuai dengan harapan. Yang menggunakan aplikasi saya bisa ratusan orang, tetapi yang like bisa kan puluhan orang. Bisa oke, nggak masalah gitu kan. Itu yang penting ilmunya tersampaikan. Kemudian yang terakhir dan menurut saya ini yang paling penting, jangan pernah menyerah deh. Artinya kalau jatuh itu biasa, tapi ketika bangun lagi itu yang luar biasa. Banyak youtuber yang memang jangan melihat Ustadz Oki mungkin, jangan melihat Atta Halilintar mungkin, jangan melihat yang lain deh. Dunia kita dan diri kita. Lakukan yang kita bisa lakukan. Nah, dari situlah dari 7 konsep itu, Pak Oki, saya juga melihat baru tahu belakangan ini waktu itu setelah pulang dari Bogor, katanya sih kalau ingin dimonet pertama harus ada 1000 subscriber katanya ya. Saya baca-baca. Yang kedua, jam tayangnya harus 4000 jam. Itu yang saya ingat itu aja gitu. Nah, udah saya tidak pikirkan dan saya tidak pernah berpikir bagaimana supaya subscriber sukses. Ya sudah, besok saya ngajar, saya buat materi ajar seperti biasa, cuma kalau biasanya hanya dibuat di PowerPoint, tapi ini mungkin masuk ke ranah editing. Dibuat sedemikian rupa, kemudian saya upload di YouTube, kemudian isinya apalagi sekarang maaf pandemi begini, hikmahnya ada banyak juga. Ya, mau tidak mau ya, terserah orang ngomong apa mungkin keburu model begini. Misalkan begini, anak-anak untuk materi ini silakan dilihat di YouTube gitu kan. Ya anak-anak kan yang ngeger-ngeger pastilah karena nggak ada kuota lah apa ya itu sampai nggak masalah gitu kan. Tapi kita banding sandingkan juga dengan materi-materi yang lain. Nah, tanpa terasa memang ya ketika saya di dalam pertanyaan 5 bulan ya saya hitung benar gitu. Dan bahkan jujur bukan 4000 jam, ternyata begitu saya cek udah 5000 jam gitu. Jadi saya tidak sadar kalau itu sudah bisa dimonet gitu. Dan saya tahunya itu dari siapa? Dari siswa saya. Pak, coba periksa YouTube-nya. YouTube Bapak kayaknya sudah memonetisasi. Kenapa? Sepertinya sudah lebih ada 1.500 waktu itu. Kemudian dilihat jamnya Pak, udah 4.000 belum? Saya bilang ini bukan, saya nggak ngerti Pak. Ini bukan, Bapak udah 5.000 jam ini. Artinya Bapak sudah bisa mengajukan monetisasi. Bagaimana caranya? Ya modis saya yang ngajarin. Begini Pak. Nah dari situ lah timbul semangat. Oh ternyata betul kata Pak Omas lagi di Bogor. Bapak bisa dan bisa melebihi saya. Kalau Pak Omas nah itu mungkin pengalaman saya. Jadi intinya saya mengajak tapi bedanya mungkin tidak internal di dalam kelas, melainkan kita coba masuk ke ranah lebih luas, yaitu gunakanlah media massa dan ini sah-sah saja selama kita mengajarkan kebaikan. Apapun yang kita lakukan berpikir positif saja. Tadi itu, ketika kita memberikan pahala, memberikan informasi itu, ada orang menjadi terbantu dengan apa yang kita lakukan. Saya yakinnya ini akan menjadi bahan. Jadi sekalipun kita sudah tiada, persoalan dolar yang disampaikan, betul itu hanya bonus saja. Dan itu kecil banget, gitu. Kecil banget dibandingkan dengan yang kita berikan manfaat kepada orang lain. Insya Allah itu saja barangkali Bang Fitriknya. Mudah-mudahan bisa membantu. Silakan pada guru-guru yang mau bergabung. Semua bisa. Demikian Bang Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Resum sedikit ya teman-teman sekalian, tambahan lagi setelah tadi panelis kita sudah menambahkan banyak ya. Jadi Pak Sifat tadi membicarakan mengenai semuanya sama nih. Ternyata pembicara kita mengatakan bahwa buat YouTube itu
Baik, kita akan masuk langsung ke sesi tanya jawab teman-teman sekalian, tapi tidak semua pertanyaan saya akan bacakan, hanya beberapa pertanyaan saja. Iya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Oki. Iya, oh langsung mau nanya Pak. Ya, mungkin sebelum pertanyaan dari silakan. Mungkin saya ingin bertanya secara khusus kepada Paman Apik ini ya. Assalamualaikum Paman Apik. Iya, Desember tahun lalu saya berguru dengan Paman Apik, ikut workshop guru YouTuber beliau. Guru itu aku di Bogor, saya nggak sempat ikut yang di Jakarta sama beliau, termasuk dengan Pak Saiful. Dan setelah workshop dengan Paman Apik, alhamdulillah saya mengimbaskan ke teman-teman di Kaltim. Kita sudah membentuk komunitas guru YouTuber Kalimantan Timur. Anggotanya udah sekitar hampir 200 lebih. Dan saya sudah mengembangkan channel Paman Apik mulai Januari sejak berguru dengan Paman Apik hingga Maret kemarin sudah dimonetasi, dan sekarang channel saya lagi bermasalah Paman Apik. Nah, permasalahannya ini barangkali nanti juga menjadi perhatian juga teman-teman. Jadi channel saya ini digunakan untuk live streaming setiap hari oleh teman-teman guru, baik Kaltim maupun luar Kaltim Indonesia. Sehari itu bisa sampai 4 kali live streaming. Nah, suatu ketika ada narasumber yang PPT-nya itu mengandung videonya itu video ya bully gitu, bully video kekerasan, dan juga video yang diambil dari YouTube, mungkin ada hak ciptanya, dulu sempat diperingatkan, kemudian artinya dikembalikan lagi, kemudian ada lagi narasumber yang lain juga melakukan hal yang sama, barangkali karena ini peringatan yang ketiga, sehingga channel saya di-block, tidak boleh live streaming lagi. Tapi kalau untuk mengupload konten masih bisa, monetasnya masih bisa, cuman ketika saya live streaming di blog. Nah, apakah benar kalau kita menunggu blog kembali lagi untuk live streaming itu harus menunggu 3 bulan, atau ada cara-cara lain sehingga saya tidak harus menunggu 3 bulan dan bisa live streaming setiap hari lagi? Paman Apik atau mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang sama. Terima kasih Mbak Oki. Ya, silakan Paman Apik. Oke, terima kasih Pak Yahya. Pak Yahya ini hebat ya. Ikut guru YouTuber Januari dan Maret sudah monetize ya, luar biasa, berarti kayak 2 bulan. Dan sama luar biasanya Pak Saiful juga sama-sama aktif, Pak Yahya, Pak Saiful ini sama-sama aktif, luar biasa ya. Oke, nah kalau masalah copyright YouTube ini memang agak galak ya. Copyright ini YouTube agak galak dan mereka saat ini memang menetapkan 90 hari. Apakah bisa lebih cepat? Sejauh ini saya kan ini sering kontak dengan orang-orang YouTube juga ya, sama orang-orang YouTube. Saya melobi-lobi ke sana, biasanya mereka sulit. Mereka bisa membantu, tapi kemungkinannya kecil, kemungkinan kecil. Nah, sehingga di sini barangkali Pak Yahya nanti bisa kontak supportnya, nanti barangkali bisa saya WA-kan untuk supportnya ke mana. Dan saya akan coba kontak manajernya YouTube ya. YouTube kalau YouTube-nya nanti mengizinkan nomor WA beliau di-share ke Pak Yahya, saya nomornya Pak Yahya dan nomor beliau. Udah berkantor di Singapura sih, karena kalau Indonesia kan gabung dengan Singapura nih, masih gabung dengan wilayahnya. Nah, kalau nanti misalnya beliau mengizinkan untuk gimana komunikasinya, nanti bisa saya coba share gitu ya Pak Yahya ya. Ya, siap. Terima kasih. Kemudian untuk semuanya mohon memang berhati-hati untuk copyright ya. Copyright itu yang paling ganas, yang satu adalah kalau ada musik. Jadi kalau itu ada musiknya, ada yang punya, begitu kita masuk, itu langsung cekal, langsung kena copyright kita. Pertama musik. Yang kedua acara TV. Jadi kalau ada stasiun TV menyiarkan suatu acara, kita mencuplek meskipun hanya 1 menit atau setengah menit, itu copyright-nya galak sekali. YouTube galak sekali. Nah, kemudian kalau Pak Yahya ini kan tujuannya bagus ya, membantu fasilitasi, betul. Ya, gitu ya. Iya. Semua fasilitasi live gitu. Nah, barangkali untuk yang share nanti dikasih tambahan aturan ya, bahwa di situ dilarang menampilkan video. Udah gitu aja sekalian. Jadi kalau PowerPoint, biasanya PowerPoint kalau YouTube masih agak longgar. Gambar masih agak longgar, tapi kalau ada suara, ada video, kadang-kadang YouTube galak. Jadi barangkali boleh share, tapi tidak boleh share video orang lain.
nggak boleh share musik orang lain. Udah, biar langsung saja. Barangkali gitu Pak Yahya, sukses selalu. Ya, terima kasih Pak Manopik. Saya kembalikan lagi Mbak Oki selaku moderator. Terima kasih ya Pak. Baik, ini luar biasa. Ini satu pertanyaan terakhir, mohon maaf teman-teman sekalian, karena memang kita ini bicaranya seru banget ya, udah nggak kerasa, udah hampir 2 jam, tapi kan kita harus membatasi waktu. Setelah itu kita akan masuk closing statement untuk setiap masing-masing panelis. Mas Bom, ada pertanyaan dari Bu Kaisuri. Beliau bertanya, tadi katanya dari guru YouTuber untuk Mas Bom sudah melatih 5.000 guru tingkat SMA. Kapan melatih guru-guru SD yang bergabung nih, guru YouTuber nih? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Oki, terima kasih Mbak Ita, Mbak Ita Suri. Ya, insya Allah kita programnya tidak hanya SMA, SMK di dunia yang kita latih, ini juga sudah sebar dari bahkan di Pakut, ya, dari Pakut ya, ada pakar Pakutnya nih, saja Dokter Kristina Dewi. Masalahnya teman-teman 2 minggu lagi Mbak Oki akan sedang terbuka. Amin, amin, amin. Win, amin. Semangat Mbak Oki. Nah, baik, Mbak Ita Suri, terima kasih. Jadi insya kita akan tetap berkomitmen dan kita juga sangat bersemangat nih untuk khususnya guru-guru ya, guru-guru dari tataran SD, SMP, SMA, yuk join bersama kita. Di sini juga di Pak Ismail atau guru ahli di grup chat sudah membagikan itu. Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat di sini kita sedang mencari koordinator-koordinator wilayah seluruh Indonesia, baik teman-teman yang di Zoom ataupun yang di YouTube. Ini luar biasa sekali, saya tadi buat buka YouTube hampir ada 700 peserta yang ikut dalam diskusi kita hari ini. Jadi semuanya di Zoom kita tapi juga di YouTube. Yuk teman-teman, kita gabung ke sekolah YouTuber. Jadi kita ada beberapa program di sini. Ada programnya yaitu kalau di guru YouTuber sendiri, kita ada program bagaimana mengadvokasi atau kita membantu Mbak Oki dan teman-teman ya, termasuk seperti Pak senior saya, Paman Apik, tadi juga Pak Saiful, ya, tadi Pak Yahya juga dari Kaltim, itu senior kami yang terus berkontribusi, ya seperti Mbak Oki sering sampaikan, Verinas, Kupimnas. Sebaik-baik manusia dan manusia yang bermanfaat di manusia yang lain. Jadi dengan semangat fastabul khairat, dengan semangat kita berbuat dan kebaikan, insya Allah kita bersama di guru YouTuber kita akan coba berkolaborasi dengan berbagai macam ini. Dan tadi alhamdulillah kita sudah dapat dukungan nih secara real, dapat dukungan real dari Mas Dirjen kita, yaitu Pak Wikan tadi sudah sampaikan juga mendukung nih adanya bentuk pelatihan-pelatihan guru-guru baik yang secara free ataupun secara bayar apapun itu yang pasti untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk itu teman-teman yuk gabung, jangan lupa like dan subscribe di YouTuber dan tadi ada nomor teleponnya ya, silakan hubungi atau nanti silakan DM ya, silakan DM di Instagram guru YouTuber atau langsung ke sekolah YouTuber ya, boleh juga DM ke Instagram saya Bom Dirgantara. Demikian Mbak Oki. Baik, terima kasih Mas Bom. Mudah-mudahan banyak yang bergabung di guru YouTuber sehingga mendapatkan pelatihan-pelatihan ya Mas Bom. Tadi sudah sekalian closing statement ya Mas Bom ya. Apakah masih ada Pak Dirjen di sini untuk memberikan closing statement? Silakan Pak Dirjen, masih bergabungkah? Pak Dirjen, silakan. Sepertinya sudah. Sudah ada. Baik. Untuk ujung opa, closing statement ujung opa, silakan. Ujung apa masih ada kah? Bisa memberikan closing statement sebelum kita foto-foto ini? Tidak ada. Oke. Paman Api ini masih ada kan tadi Paman Api? Oke, closing statement. Oke. Kata orang jadi YouTuber itu sulit, itu kata orang. Memang benar, jadi YouTuber orang lain sulit, tapi kalau jadi guru YouTuber, jadi YouTuber edukasi itu mudah dan insya Allah akan sukses di dunia dan akhirat. Yuk jadi YouTuber edukasi semuanya. Sehat Paman, banyak yang ngefans sama Paman Api nih. Baik, silakan dari Pak Saiful, silakan Pak Saiful. Terima kasih Mbak Oki dan juga untuk guru-guru semua. Lakukan yang kita bisa lakukan. Berangkat dari kenyamanan. Jangan lupa untuk bangun ketika jatuh atau tidak melakukan sama sekali. Terima kasih. Baik, semoga semuanya semangat ya buat YouTube setelah
acara kita pada hari ini. Baik, alhamdulillah sudahlah kita sampai di akhir acara. Terima kasih kepada seluruh. Oh, boleh. Ya, silakan Mas Bom. Ya, baik teman-teman yang ingin langsung lanjut nanti tetap langsung ikuti terus channel Guru YouTuber di Instagram ataupun di channel YouTube-nya, karena insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada launching sekolah YouTuber bersama Adinda Ria Ricis dengan juga bersama Mbak Ustazah Oki Sena Dewi. Jadi teman-teman akan langsung dapat diskusi bersama Mbak Ria Ricis, ya, Adinda Ricis, dan juga bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita untuk dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan. Itu yuk mari kontribusikan diri kita, wakafkan diri kita untuk pendidikan, dan kita majukan dunia pendidikan. Karena apa? Karena satu langkah kita, mari bangkitkan 1000 semangat generasi bangsa. Salam Guru YouTuber. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk seluruh pemirsa hari ini, untuk semua ilmu-ilmunya. Boleh kita sama-sama tersenyum untuk kita foto bersama-sama. Silakan. Ya, dihitung ya. 1, 2, 3. Sudah? Apakah lagi? Baik, alhamdulillah sudah selesai acara